Oke, di sini kita akan bahas mengenai himpunan saling lepas dan himpunan saling tak lepas ya. Bedanya apa ya antara himpunan saling lepas dan himpunan tak saling lepas? Yang pertama, himpunan saling lepas ya jika kedua himpunan itu tidak memiliki anggota persekutuan atau tidak punya anggota yang sama. Ya. Jadi tidak ada yang sama anggotanya ya. Lambangnya garis 2 gini atau pakai huruf C gitu ya, bolak-balik. Lalu himpunan saling tak lepas, nah kebalikannya, memiliki satu minimal ya yang sama atau beberapa anggota yang sama ya. Nah, ini dibilang himpunan bagian A. Kalau A ada anggotanya yang di C di B ya, berarti A lalu ada lambangnya seperti C gitu ya. Lalu B. Oke, kalau yang bawah ini dia mirip sama C bolak-balik cuman dia bersilangan ya, kayak huruf X. Nah, di dalam diagram Venn seperti ini. Ya, nama diagram Venn itu ya diagram yang menggambarkan himpunan ya. Lingkaran ini menggambarkan himpunannya A. Jadi anggotanya A ada di dalam lingkaran A ya. Misalkan ada angka 1, angka 2, angka 3 gitu ya. B juga misalkan 4, 5, 6. Ini kan beda semua ya, nggak ada yang sama. Nah, itu dibilang saling lepas. Lalu di antara A dan B, kalau ada yang sama, nah ini beririsan nih ya. Saling tak lepas. Misalkan ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, di sini 9, ada 12. Jadi yang B ini kelipatan 3 nih ya. Yang A ini bilangan asli 1 sampai 6 gitu. Kemudian himpunan bagian A di dalam C, di dalam B ya. Berarti A-nya misalkan 1 sama 2, B-nya 1 sampai 5 gitu ya. B-nya itu termasuk 1, 2 juga gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sama persis ya, mereka sama persis anggotanya gitu ya. Antara A dan B sama persis. Nah, di sini kita mau bahas satu soal ya. Tentukan pasangan himpunan yang saling lepas, himpunan bagian atau himpunan tak lepas ya. Nah, kita harus analisa satu-satu nih ya. Yang soal A, C itu adalah A, B, C, D, E ya. Lalu D itu C, D, E, F. Ada yang sama nggak dari mereka? Ada ya, huruf C sama huruf D sama huruf E gitu kan. Tapi di dalam D ini ada yang beda, itu F. Nah, itu namanya himpunan tak lepas. Oke. Kalau himpunan bagian itu si D ini anggotanya semua sama dengan si C. Ya, C-nya ada sisa. Nah, itu namanya himpunan bagian. Nanti kita akan lihat ya. Yang B di sini ada huruf E dan F gitu ya. E dan F. Di sini E-nya 2, 3, 5, 7, F-nya 4, 8, 12, 16. Ada yang sama nggak? Nggak ada, angkanya beda semua ya. Kalau beda semua ini namanya himpunan lepas. Oke. Lalu yang G. Yang C ya. G itu di antara 3 sampai 12. 12-nya ikut ya. Lalu si G-nya ini bilangan prima. Ya, bilangan prima. Oh, ini kurang ya. H-nya saya tambahin ya. H-nya itu adalah X. X lebih besar dari 0. Ya, bilangan X-nya anggota bilangan asli. Ya. X-nya anggota bilangan asli. Gitu ya. Nah, kalau kayak begini, kita harus list dulu ya. Yang C. Ya, G itu adalah 3 sampai 12 ya, bilangan prima. Oke, bilangan prima dari 3 sampai 12 berarti 5, 7, 11 ya. Oke. Nah, si himpunan H-nya ya, itu adalah lebih besar daripada 0 bilangan asli gitu kan. Lebih besar daripada 0 bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai tak terhingga. Nah, kalau kalian lihat 5, 7, 11 pasti ada di sini nih, ya kan? Ya, termasuk di bilangan yang lebih besar daripada 0 gitu. Nah, karena anggotanya si G semuanya ada di dalam H, ini dibilang himpunan bagian. Ya. G adalah himpunan bagian dari H gitu ya. Himpunan bagian dari H. Oke. Jadi G himpunan bagian dari H. Selanjutnya yang D ya, soal yang D ada I itu 8, 12, 13, 15, J-nya dari 8 sampai 20, bilangan genap. Oke. Nah, ini berarti list dulu datanya ya.
Yang I itu 8, 12, 13 sama 8, 12, 13 sama 15. Oke. Nah, si J itu bilangan dari 8 sampai 20 ya. Bilangan genap, berarti 8-nya nggak ikut ya. Nggak ada sama dengannya soalnya, berarti mulai dari 10 ya. 10, 12, 14, 16, 18, dan 20-nya ikut. Oke. 20-nya ikut karena dia ada sama dengan di sini. Kalau kalian perhatikan, 8, 12, 13, 15 sama yang bawah ada yang sama nggak? Ada ya angka 12. Cuma satu yang sama kan? Ini ada yang beda, ini ada yang beda. Nah, ini namanya himpunan tak lepas. Cuma satu yang sama gitu ya. Beberapa bagian aja. Lalu yang E, K itu huruf vokal, L itu huruf konsonan. Nah, huruf vokal kan A, I, U, E, O. Huruf konsonan apa? Sisanya ya. B, C, D, F, G, dan seterusnya kan sampai Z ya. Ada yang sama nggak dari mereka? Ya beda semua. Nah, ini namanya himpunan lepas. Ya, di antara dua himpunan ini termasuk himpunan lepas. Jadi, harus ngerti bedanya antara saling lepas, himpunan bagian, atau tak lepas ya. Tak lepas itu berarti dia ada yang sama, minimal satu ya. Tapi anggotanya si A atau si B misalkan nggak boleh semuanya sama dengan yang sebelahnya gitu ya. Kayak yang bagian A ini tadi kan, ada F nih yang nggak sama dengan yang C. C ada A sama B yang nggak sama, nah itu namanya himpunan tak lepas. Tapi kalau sama semua ya kayak yang C tadi ya, 5, 7, 11-nya ini sama semua dengan yang di sini, berarti itu himpunan bagian ya. Jelas ya sampai sini ya tentang himpunan lepas, tak lepas, dan himpunan bagian.